Kita masuki pembelajaran yang ketiga, yaitu membahas tentang PPKN pada KD 3.3 dan 4.3, Bahasa Indonesia pada KD 3.6 dan 4.6, dan IPS KD 3.1 dan 4.1. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mulai pembelajaran pada PPKN, yaitu membahas tentang keberagaman agama dan umat beragama. Di Indonesia, selain agama Islam, juga ada agama lain, yaitu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mereka hidup berdampingan, rukun, dan saling menghormati, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut beberapa perilaku yang tidak boleh dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama, yaitu yang pertama, memaksa agama atau keyakinan kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa agama untuk percaya pada diri kita. Yang kedua, tidak mau berteman dengan agama yang berbeda. Yang ketiga, mengganggu teman yang melaksanakan ibadah. Jadi dari contoh ketiga ini, kalian tidak boleh melakukan, sehingga perbuatan-perbuatan salah satu dari ketiga contoh tersebut tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dilanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu berdeklamasi. Berdeklamasi kita tahu yaitu membaca puisi penuh dengan makna, baik mimik muka maupun dengan gerak tubuh. Nah, pada kalian pembelajaran pada berdeklamasi ini, kalian harus mengetahui penekanan dalam deklamasi, penggunaan tanda jeda, pemberian tekanan pada baris yang biasanya digunakan dengan memberi tanda centang sebagai berikut, atau Pak Guru anggap P di situ ya. P yang pertama, jika V pertama itu tekanan kata pendek sekali. Jika V-nya ada 2, tekan kata agak pendek. Jika V-nya ada 3, tekan kata agak panjang. Jika V ada 4, tekan kata agak panjang sekali. Nah, terus ada simbol-simbol yang lain, seperti yang pertama itu ada garis lurus dengan garis miring, itu tekanan suara meninggi. Jika garis lurus saja, tekanan suara agak merendah. Demikian beberapa lambang atau simbol dalam penekanan dalam berdeklamasi, agar kalian mudah dalam pelajarinya. Di pembelajaran IPS, kalian juga mempelajari tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia, atau yang Pak Guru singkat di situ SDA, yang artinya sumber daya alam. Nah, banyak sekali berbagai macam sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di wilayah tersebut. Ada pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan. Kita akan mempelajari persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah hasil pertanian, yaitu padi, jagung, umbi kayu, kedelai, kacang tanah. Ini biasanya paling banyak di Jawa dan Sumatera. Yang kedua, hasil perkebunan, tebu, tembakau, teh, kopi. Ini paling banyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang ketiga, hasil kehutanan, kayu dan rotan. Ini paling banyak di Jawa dan Nusa Tenggara. Yang keempat, hasil peternakan, ada sapi,
Ini paling banyak juga di Jawa, Sumatera, Bali, Madura, dan NTB, Nusa Tenggara Barat. Yang kelima, hasil perikanan, terutama bandeng. Ini paling banyak di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat, masih tentang PPKN, tentang KD 3.3 dan 4.3. Bahasa Indonesia, yaitu KD 3.6 dan 4.6, IPS 3.1 dan 4.1. Di pembelajaran PKN ini kita akan mengenal tentang hari raya keagamaan di Indonesia. Berbagai macam agama, yaitu ada 6 agama, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di agama Islam, hari keagamaan atau hari besarnya adalah Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Agama Kristen, Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga Katolik, ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat Hindu, hari rayanya Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Di agama Buddha, hari rayanya Waisak, Kasodo, dan Katina. Yang keenam ada Konghucu, hari rayanya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mulai pembelajaran pada PPKN, yaitu membahas tentang keberagaman agama dan umat beragama. Di Indonesia, selain agama Islam, juga ada agama lain, yaitu Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Mereka hidup berdampingan, rukun, dan saling menghormati, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut beberapa perilaku yang tidak boleh dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan antar umat beragama, yaitu yang pertama, memaksa agama, atau dilanjutkan dengan pembelajaran IPS, yaitu persebaran barang tambang. Kita tahu barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Barang tambang di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Barang tambang di Indonesia diantaranya seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, marmer, dan belerang. Semua barang tambang ini punya manfaat untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak sekalian, inilah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, yaitu berupa barang tambang dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, atau yang dikenal dengan dari Sabang sampai Merauke. Mungkin di sini terlihat kecil. Alangkah lebih baiknya kalian bisa membeli buku peta tematik atau persebaran barang tambang, atau mungkin melalui di HP kalian buka di rumah, mencari informasi tentang peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku sekalian, kelas 4 Safa, Marwah, dan Zina yang Pak Guru dan Bu Guru banggakan, semoga kalian tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini, baik melalui video tutorial atau menggunakan video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
dari Pak Guru dan Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.